Orang yang meremehkan pelaku dosa karena suatu dosanya itu, maka dia tidak akan mati sebelum dia diuji dengan dosa yang sama. Kalau kita meremehkan Ustadz Fahim karena dia melakukan pencabulan, maka nauzubillah, sebelum kita mati kita akan diuji dengan mencabuli seseorang. Itulah bahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengupload video yaitu tentang yang berkaitan dengan kasusnya Ustadz Fahim Mawardi, yang mana beliau diduga mencabuli santrinya. Kemudian di dalamnya itu saya membahas bagaimana bahayanya meremehkan pelaku dosa. Maka ada orang yang berkomentar yang mengatakan bahwasanya, Ustadz, bukannya ada gibah yang diperbolehkan, yaitu gibah untuk menghindari keburukan seseorang. Maka sekarang akan kita coba untuk menjawab, apakah boleh menggibah seseorang? Kalau boleh, bagaimana ketentuan-ketentuannya? Maka ulama memang sudah membahas bagaimana gibah yang diperbolehkan. Termasuk Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar beliau menyebutkan gibah-gibah atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain yang dibolehkan oleh syariat. Bahkan bisa tingkatannya sampai wajib. Syarat pertama, khususnya mengenai pembahasan Ustadz Fahim ini. Syarat pertama yaitu Ustadz Fahim memang sudah terbukti dia sudah melakukan pencabulan kepada santri-santrinya. Kalau belum terbukti, maka kita haram, tidak boleh untuk membicarakan keburukannya. Karena baginda Nabi SAW bersabda, yang namanya gibah itu adalah dzikruka akhoka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudara kamu tentang perkara yang dia tidak suka. Maka ada sahabat yang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau apa yang saya ucapkan tentang saudara saya itu memang terjadi pada saudara saya itu gitu. Apa yang saya sebutkan itu sesuai dengan fakta. Maka baginda Nabi SAW beliau mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau yang kamu ucapkan, yang kamu sebutkan tentang saudara kamu sesuai dengan faktanya, ada di dalam diri saudara kamu yang kamu sebutkan tersebut, maka sungguh kamu telah menggibahi dia. Justru itu yang gibah. Engkau menyebutkan perkara yang saudara kamu tidak suka, dan itu adalah suatu fakta. Itu yang namanya gibah. Kemudian baginda Nabi SAW beliau mengatakan, wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kalau apa yang kamu ucapkan tentang saudara kamu tidak sesuai dengan fakta, tidak ada di dalam saudara kamu, maka faqad bahattahu, maka sungguh kamu telah memfitnah atau menuduh saudara kamu. Maka di dalam kasus Ustadz Fahmi ini, kalau kita bicarakan keburukannya, kita mengatakan cabul, sedangkan belum terbukti, itu bukan gibah, tetapi lebih besar daripada gibah, yaitu memfitnah ataupun menuduh dia. Kemudian syarat yang kedua, yaitu kita membicarakan keburukannya Ustadz Fahim secara khusus ini, yaitu dengan tujuan tahdzirun nas minasyarri. Kita memberikan peringatan kepada orang lain supaya orang lain tidak terkena keburukannya Ustadz Fahim tersebut. Dan kebolehan membicarakan keburukan orang lain tersebut atau gibah tersebut biqadril hajah, seukuran keperluan. Karena ada kaidah ma ubiha liddarurah yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, maka kita boleh untuk mengerjakannya hanya sebatas keperluan saja. Misalkan ada orang minta pendapat kepada kita, bagaimana kalau saya memasukkan anak saya ke pondoknya Ustadz Fahim? Maka baru kita jelaskan. Atau ada orang yang mau memondokkan anaknya ke sana, kemudian kita datangi, kemudian kita jelaskan. Supaya apa? Supaya anaknya itu tidak menjadi korbannya Ustadz Fahim. Nah sekarang kasus Ustadz Fahim ini belum terbukti benar, akan tetapi banyak sekali orang yang sudah membicarakan keburukannya, padahal belum tentu benar. Dan umpama sudah terbukti benar, nggak perlu kita ini untuk membicarakannya di YouTube, karena sudah terwakili oleh media televisi dan lain-lainnya.
Jadi sudah tidak perlu lagi gitu. Qadrul hajahnya itu udah nggak ada. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu kita membicarakan keburukannya bukan bermaksud untuk meremehkannya. Jadi meremehkan pelaku dosa, menghina pelaku dosa, itu juga suatu dosa gitu. Dan kalau kita meremehkan pelaku dosa, kita membicarakan keburukannya bukan karena untuk memperingatkan orang lain, tetapi ada niat untuk meremehkan pelaku dosa tersebut, maka ini sangat-sangat bahaya. Maka Al-Habib Abdullah Al-Haddad belum mengatakan la tu'ayyir musliman bidzambin waqa'a fih. Jangan menghina, menjelek-jelekkan seseorang muslim karena dosa yang dia kerjakan. Fa inna man 'ayyara musliman bidzambin lam yamut hatta yubtala bimithli ma 'ayyarahu bih. Maka sesungguhnya orang yang meremehkan pelaku dosa karena suatu dosanya itu, maka dia tidak akan mati sebelum dia diuji dengan dosa yang sama. Kalau kita meremehkan Ustadz Fahim karena dia melakukan pencabulan, maka nauzubillah sebelum kita mati kita akan diuji dengan mencabuli seseorang. Itulah bahayanya. Maka ini yang saya tekankan gitu. Akan tetapi sekali lagi, saya ini bukan untuk membela siapa-siapa. Saya bukan membela Ustadz Fahim. Saya hanya ingin kita ini selamat gitu. Jangan sampai kita ini meremehkan pelaku dosa, kita pun dosa gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa zina. Kalau dosa zina itu hubungannya dengan Allah, Allah itu Maha Pemaaf. Kalau kita istighfar dengan sungguh-sungguh, taubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Tetapi kalau dosa dengan hubungan manusia, kita ghibah, bicarakan keburukannya, kalau dia belum rela, dia belum ridho, belum ikhlas, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.